anak kelas 10, kembali lagi di pembelajaran online biologi. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Nah, sebelum kalian simak video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tekan lonceng di bawah ini. Thank you! Pada pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian memperhatikan wajah kalian di cermin? Dan pernahkah kalian mengamati wajah teman ataupun orang-orang yang ada di sekitar kalian? Pernahkah kalian berpikir, kok wajahku berbeda sih dengan dia? Kok rambutku keriting, dia lurus? Kenapa bisa begitu ya? Kira-kira apa sih jawabannya anak-anak? Nah, untuk menemukan jawabannya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pelajaran hari ini menjelaskan tentang keanekaragaman hayati, menentukan contoh dari keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem, mengelompokkan jenis-jenis keanekaragaman hayati Indonesia berupa flora dan fauna berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Jenis-jenis keanekaragaman hayati terbagi menjadi yang pertama, keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Sehingga, keanekaragaman hayati dapat diartikan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman tingkat ini dapat didefinisikan sebagai keanekaragaman individu dalam suatu spesies atau jenis makhluk hidup yang terbentuk akibat adanya variasi gen. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberikan penampakan baik secara anatomi ataupun fisiologi pada setiap organisme. Seperti yang Ibu tanyakan di awal, mengapa sih rambut individu satu dengan individu lainnya itu berbeda jenisnya? Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambut lurus. Itu jawabannya karena adanya keanekaragaman tingkat genetik. Jadi perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Lebih mudahnya, keanekaragaman tingkat gen itu merupakan keanekaragaman yang terjadi pada varietasnya atau variasi pada spesiesnya. Nah, contohnya di sini ada jenis-jenis mangga, ada mangga gadung, mangga apel, mangga gedong, dan mangga golek. Ini hanya beberapa jenis mangga yang Ibu tampilkan di slide ini, ya, masih banyak jenis mangga-mangga lainnya, ya. Jadi, jenis-jenis mangga dimasukkan ke dalam keanekaragaman tingkat gen, ya. Karena secara umum, mangga itu memiliki nama ilmiahnya yang sama, Mangifera indica, walaupun jenisnya ada mangga gadung, mangga apel, mangga gedong, mangga golek, ya. Mereka memiliki karakter fisik yang berbeda, seperti kalian lihat bisa bandingkan mangga gadung dengan mangga apel dari segi ukuran, bentuk, warna, tekstur, serta rasa. Tetapi memiliki nama ilmiah yang sama seperti itu, sehingga dikelompokkan sebagai keanekaragaman tingkat genetik. Satu contoh lainnya yaitu bunga mawar. Meski sama-sama bunga mawar dan mempunyai nama spesies Rosa hibrida, tetapi ya kalian lihat di sini mahkotanya ini memiliki warna yang berbeda. Hal ini dikarenakan susunan gen penyusun bunga mawar yang satu dengan bunga mawar yang lainnya berbeda, sehingga jenis-jenis bunga mawar ini dikelompokkan sebagai keanekaragaman tingkat gen. Nah, tambahannya, keanekaragaman ini dapat terjadi secara alami karena adanya perkawinan antara dua individu yang bersifat fertil. Artinya fertil ini subur, ya. Variasi gen, ya, ini Ibu tekankan sekali lagi menyebabkan adanya fenotip, yaitu sifat yang tampak, yaitu dapat dilihat, dan genotip, sifat yang tidak tampak, tidak dapat dilihat secara kasat mata. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai keanekaragaman tingkat jenis, Ibu akan menjelaskan dulu tingkatan takson dari tertinggi hingga terendah. Ada kingdom atau kerajaan, phylum untuk
hewan, divisi untuk tumbuhan, kemudian diikuti dengan kelas, ordo, familia, genus, spesies. Ini secara umum dari kingdom tertinggi sampai spesies ya. Kemudian di bawah spesies itu ada varietas atau ras. Masih ingatkah kalian di keanekaragaman tingkat gen? Itu kan variasinya pada suatu makhluk hidup terjadi pada tingkat spesies ya. Atau lebih mudahnya yang bervariasi itu pada varietasnya atau rasnya, seperti misalnya jenis-jenis mangga kan nama ilmiahnya sama, spesiesnya Mangifera indica, tapi yang berbeda itu nanti di tingkat varietas atau rasnya jenisnya apa, seperti itu ya. Nama spesiesnya sama, cuma varietasnya atau rasnya nanti berbeda ya. Sedangkan untuk keanekaragaman tingkat jenis sendiri dapat diartikan variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama dan mudah diamati. Nah, contoh daripada keanekaragaman tingkat jenis, yaitu yang pertama kita bahas pada tingkat genus. Contohnya Ibu ambil yaitu citrus atau kelompok jeruk-jerukan. Yang pertama itu ada jeruk nipis atau Citrus aurantifolia, jeruk bali, Citrus maxima, jeruk lemon, Citrus limon, dan jeruk purut, Citrus hystrix. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian mengelompokkannya dalam kelompok yang berbeda, karena dari cirinya pun hampir berbeda, ya. Tetapi mereka berada dalam hubungan kekerabatan yang cukup dekat karena memiliki genus yang sama. Silakan dicermati dulu nama ilmiahnya. Nah, kata pertama dalam nama ilmiah ini menunjukkan genus, sedangkan kata kedua menunjukkan penunjuk spesies. Jadi, jeruk nipis, jeruk bali, jeruk lemon, jeruk purut dikelompokkan ke dalam keanekaragaman tingkat jenis karena memiliki genus yang sama. Selanjutnya, pada tingkat familia, Ibu contohkan yaitu pada famili Felidae, yang termasuk di dalamnya adalah kucing, nama ilmiahnya Felis domesticus, harimau, Panthera tigris, singa, Panthera leo, dan cita Asinox jubatus. Ya, jadi kelompok hewan-hewan ini dikelompokkan dalam tingkat keanekaragaman tingkat jenis karena memiliki atau berada dalam family yang sama, yaitu Felidae ya. Di sini dia sama di tingkat family-nya. Jadi keanekaragaman tingkat jenis itu memiliki genus atau family yang sama dan mudah diamati ya ciri-cirinya seperti itu. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara komponen biotik, yaitu komponen yang hidup, dengan komponen abiotik atau yang tidak hidup. Dalam suatu ekosistem, komponen abiotik akan mempengaruhi jenis-jenis komponen biotik yang hidup di dalamnya. Sebagai contoh, perbedaan letak geografis akan menyebabkan perbedaan iklim. Iklim yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran. Keadaan ini akan berpengaruh pada jenis flora dan fauna yang hidup di dalam suatu daerah, sehingga peristiwa ini dapat menyebabkan terjadinya keanekaragaman tingkat ekosistem. Berikut merupakan contoh keanekaragaman tingkat ekosistem. Di sini ada yang disebut dengan ekosistem alamiah, berarti memang sudah ada sejak awal, yaitu ada sungai. Nah, di sini kalian bisa lihat sungai dan danau. Sedangkan ekosistem buatan berarti ada campur tangan dari manusia, misalkan kebun teh, kebun jati, seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi kondisi abiotik yang berbeda akan menyebabkan spesies yang hidup dalam lingkungan tersebut beradaptasi dan menampakkan ciri yang khas sehingga menjadi khas pada ekosistem yang terbentuk. Seperti itu untuk keanekaragaman tingkat ekosistem. Jenis
Jenis ekosistem lainnya itu ada ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem pantai. Flora di Indonesia tercakup dalam kawasan Malaysiana yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Pada umumnya, hutan-hutan di Indonesia didominasi oleh tumbuhan dari famili Dipterocarpaceae atau pohon yang menghasilkan biji bersayap. Contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam famili Dipterocarpaceae, yang pertama, keruing atau nama ilmiahnya Dipterocarpus sp. Meranti atau Sorea sp. Ramin atau Gonistylus bancanus. Pohon kapur atau Driobalanus aromatica. Anak-anak, sebagian hutan di Indonesia merupakan bioma hutan hujan tropis yang dicirikan adanya pepohonan berkanopi rapat dan ditumbuhi tumbuhan liana. Nah, ini kanopi. Kanopi itu apa? Kanopi adalah penutup hutan hujan yang tersusun dari dahan dan daun-daun pohon. Umumnya tingginya sekitar 30 meter dari permukaan tanah. Ya, ini kanopi yang bisa kalian lihat ya. Kemudian untuk tumbuhan liana itu adalah tumbuhan yang membelit ya, seperti ini contohnya. Nah, pada hutan hujan tropis biasanya didominasi oleh tumbuhan durian, kemudian mangga, sukun, dan rotan. Nah, adapun tumbuhan endemik di Indonesia, endemik ini artinya hanya dapat ditemukan di suatu wilayah tertentu. Jadi ini seperti tumbuhan khasnya suatu wilayah. Misalkan ini contohnya Rafflesia arnoldi yang dapat ditemukan di Sumatera Barat. Kemudian anggrek hitam ini dapat ditemukan di Kalimantan Timur. Ini merupakan contoh tumbuhan endemik di Indonesia. Dan fauna di Indonesia. Berdasarkan pengamatan Alfred Russel Wallace, seorang ahli zoologi pada tahun 1859, menetapkan dua wilayah utama persebaran fauna di Indonesia. Garis Wallace memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat atau daerah oriental dengan bagian timur atau daerah Australian. Untuk daerah oriental meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Dan Australia itu meliputi daerah Sulawesi, kemudian Papua, dan pulau-pulau di sekitarnya. Nah, yang pertama kita bahas fauna asiatis atau oriental. Daerahnya meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Karakteristiknya, umumnya terdapat mamalia yang berukuran besar, kemudian terdapat berbagai jenis kera, warna burung kurang menarik namun memiliki suara merdu, dan terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Untuk contohnya, itu bisa kalian lihat
ada gajah Sumatera, orang utan Kalimantan, jalak Bali, dan alap-alap dahi putih. Selanjutnya kita bahas mengenai fauna daerah Australian, meliputi daerah Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Karakteristiknya, yang pertama, umumnya terdapat mamalia berukuran kecil. Yang kedua, terdapat banyak hewan yang berkantong. Tidak terdapat spesies kera. Terdapat burung berwarna-warni namun memiliki suara kurang merdu. Ya, contohnya itu ada kanguru pohon, kuskus, landak Papua, dan cendrawasih kuning kecil. Selanjutnya masuk ke fauna peralihan. Nah, masih ingat kenapa dikatakan peralihan? Karena wilayahnya yaitu terletak di antara wilayah oriental dan Australian, sehingga hewan-hewannya merupakan peralihan di antara dua wilayah tersebut. Meliputi daerah Sulawesi, Nusa Tenggara. Karakteristiknya umumnya terdapat hewan endemik. Hewan endemik adalah hewan yang hanya ada di pulau tersebut. Contohnya komodo, anoa, rangkok Sulawesi, dan maleo.